Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana jelangnya detik-detik pendaftaran di SSCISN. Kami ingin menyampaikan bahwa pada hari ini tanggal 25 Oktober ya, ada 4 agenda resmi P3K Guru sebenarnya Bapak Ibu ya, yang tentunya ditunggu-tunggu hari ini ya bagi P1, P2, P3, P4 ya. Dan selain itu ada pernyataan mengejutkan juga dari BKN tentang SSCISN 2022. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Jadi di sini 4 agenda resmi ya di tanggal 25 Oktober terkait P3K Guru yang ditunggu-tunggu oleh pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan pelamar umum. Selain itu ada tambahan informasi terkait pernyataan mengejutkan BKN tentang SSCISN 2022. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu ya ke pembahasannya. Jadi Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa untuk saat ini sudah full ya integrasi sistem data, yang secara otomatis menyisakan satu lagi Bapak Ibu ya menu yang akan dituntaskan oleh Kemendikbud, bagaimana supaya cepat full hijau. Ketika persiapan pendaftaran ini sudah full hijau Bapak Ibu ya, maka secara otomatis nantinya SSCISN akan segera dibuka dan akan bisa diikuti oleh semua pelamar untuk melakukan proses pendaftaran secara serentak. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu cermati. Oleh karena itu, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Prof Nunuk, agar kita diinstruksikan untuk memantau secara berkala portal Kemendikbud PPPK Guru kemdikbud.co.id. Seperti itu ya. Oke, kemudian di sini juga ada informasi Bapak Ibu ya, bahwasanya ada 4 agenda sebenarnya di tanggal 25 Oktober ya, yang tentunya ditunggu-tunggu mulai dari pelamar P1, P2, P3, P4. Yang mana agenda pertama adalah berlaku untuk seluruh peserta ya, berlaku untuk seluruh peserta P3K Guru, baik prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan pelamar prioritas 4. Yaitu kita menantikan hari ini 25 Oktober ada pengumuman seleksi secara resmi oleh Pansalnas, seperti itu ya, yang mana untuk rentang waktunya cuma 1 hari, yaitu tanggal 25 Oktober. Yang berbahayanya kalau pengumuman seleksi saja diundur, karena di sini pas-pas tanggal 25 Oktober, maka tentunya itu juga berdampak ya di poin 2 sampai poin terakhir, seperti itu ya. Jadi agenda pertama yang kita tunggu-tunggu hari ini ya, yaitu pengumuman seleksi tanggal 25 Oktober 2022 hari ini. Kemudian agenda yang kedua Bapak Ibu adalah pendaftaran seleksi untuk semua pelamar. Nah, ini juga dimulai tanggal 25 Oktober. Tetapi kalau yang poin kedua ini tidak jadi masalah kalau misalkan tidak jadi 25 Oktober, karena ada rentang waktu 25 Oktober sampai tanggal 7 November 2022 pastinya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pendaftaran seleksi ini itu berlaku untuk semua pelamar dan melakukan proses pendaftaran secara serentak ya, mudah-mudahan. Dan agendanya dimulai 25 Oktober. Tentunya guru lulus PG pasti mengharapkan hal ini terjadi. Kemudian agenda ketiga di tanggal 25 Oktober untuk P3K Guru adalah masih di poin kedua, adalah pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1. Itu juga dimulai tanggal 25 Oktober tapi ada rentang waktu sampai 7 November. Kalaupun mundur dari 25 Oktober itu tidak jadi masalah karena batas akhirnya adalah 7 November tahun 2022. Ini untuk penempatan bagi pelamar prioritas 1 nantinya yang berjumlah 134.022 yang pasti mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya. Kemudian agenda yang keempat adalah seleksi administrasi untuk P2, P3 dan pelamar umum, yaitu tertanggal 25 Oktober juga sampai 9 November. Nah, yang menjadi kabar gembiranya untuk poin ketiga di sini Bapak Ibu ya, untuk poin ketiga sama sekali tidak ada seleksi administrasi untuk pelamar P1.
Jadi kenapa bisa seperti itu? Yang diberlakukan P2, P3, P umum untuk seleksi administrasi di tahun 2022 dikecualikan bagi pelamar prioritas 1. Alasannya adalah karena menurut informasi resmi bahwasanya untuk pelamar prioritas 1 untuk hasil seleksi administrasi itu diambil dari tahun lalu Bapak Ibu ya. Itu diambil dari tahun lalu tentunya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi ini 4 agenda utama ya. Tapi dari 4 agenda ini pasti yang ditunggu-tunggu adalah terkait pembukaan pendaftaran dengan pengumuman mendapatkan penempatan bagi pelamar prioritas 1. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Bahwasanya di sini sudah ada ya mekanisme penempatan ya untuk guru lulus passing grade. Sebenarnya ada 2 yang disiapkan opsi ya dari pihak Kemendikbudristek. Apabila mendapatkan penempatan, it's okay, itu sudah no problem Bapak Ibu ya. Karena nantinya sisa menunggu waktu untuk melakukan proses pemberkasan seperti itu ya. Selanjutnya bertugas di sekolah tempat penempatan. Beda halnya kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan ketika login di SSCASN akan diperhadapkan 2 yaitu ya atau tidak. Apabila ya, maka Bapak Ibu tetap menunggu penempatan ya. Dalam hal ini Bapak Ibu masuk cloud ya. Tapi apabila Bapak Ibu milih tidak, maka ada momentum ya turun prioritas sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti yang namanya seleksi observasi. Penempatannya nanti di sekolah tempat tugas apabila masih ada ketersediaan atau masih kekurangan guru. Nah, ini 2 alur resmi Bapak Ibu ya untuk penempatan guru lulus passing grade P3K 2021. Tapi sebagaimana yang pernah diutarakan oleh Prof Nunuk bahwa tidak semuanya guru lulus PG bakalan diangkat Bapak Ibu ya. Ada sekitar ya kurang lebih 13422 yang siap diangkat Bapak Ibu ya di tahun 2022 ini. Amin ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru terhormat. Nah, untuk seleksi administrasi pasti banyak yang istilahnya masih kaku ya. Perlu Bapak Ibu ketahui di sini ya jelas sekali terpampang ya di bab 3 ya untuk pelaksanaan seleksi administrasi. Yang mana seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi administrasi P3K pada tahun 2021. Jadi nantinya yang akan diseleksi administrasi oleh Panselda itu cuman pelamar prioritas 2, P3 dan pelamar umum. Jadi aman untuk pelamar prioritas 1 untuk seleksi administrasinya karena itu menggunakan hasil seleksi administrasi P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya terkait seleksi administrasi. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi nantinya akan ada pengumuman seleksi administrasi tentunya. Kemudian ada masa sanggah tapi tidak diberlakukan bagi pelamar P1. Nah, yang mengejutkan lagi di sini ada ungkapan langsung dari BKN bahwa hal krusial yang mengganjal seleksi P3K 2022 honorer mohon bersabar ya. Jadi dikatakan pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haryo Wisana mengungkap hal krusial yang mengganjal seleksi P3K 2022. Ganjalan itu yang menyebabkan BKN belum berani membuka sistem seleksi calon aparatur sipil negara bulan ini ya. Jadi kita perhatikan di sini BKN justru belum berani Bapak Ibu ya membuka sistem seleksi CASN. Mudah-mudahan persoalannya itu bisa matching nantinya. Nah, di sini dikatakan salah satu contoh terkait mekanisme seleksi P3K guru. Kemendikbudristek menetapkan prioritas 1 guru lulus PG yang jadwalnya berbarengan dengan P2, P3 dan pelamar umum. Jadi saya lihat ya kebanyakan seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya, tapi masih ada juga sedikit di sini kita baca saja. Di sini kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan hal tersebut dikhawatirkan Bima Haria akan menimbulkan potensi gelombang protes dari guru lulus PG. Kenapa sih tidak menyelesaikan dahulu 193.954 guru lulus passing grade sebagai P1 tentunya ya. Jangan semuanya diselesaikan tahun ini. Seharusnya bertahap kata Bima sesuai penandatanganan kerjasama dengan universitas terbuka. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.